Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته وسلك طريقه ونهج منهج إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في قول والعمل لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم طهر أعمالنا من الرياء وطهر قلوبنا من النفاق وطهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وطهر أعيننا من الخيانة. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, di kesempatan ini Allah Ta'ala memberikan kita kenikmatan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Semoga Allah Ta'ala curahkan ilmu yang manfaat bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Sehingga salah satu bagian syariat di antara fikihnya memasuki hari, terutama di pagi hari, yaitu kita dianjurkan meminta ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, serta berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min ainin la tadma' wa min da'watin la yastajabu laha. Jadi berlindung kepada 4 hal, salah satunya adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Apakah ada ilmu yang tidak bermanfaat? Ada. Ilmu yang menjadikan kita itu semakin angkuh, ilmu yang menjadikan kita tidak tawadhu, ilmu yang menjadikan kita ini merasa bersih, merasa kalau sudah merasa itu semuanya jelek. Kalau berusaha untuk menjadi orang yang hatinya bersih itu bagus. Tapi kalau kemudian saya merasa bersih, nah itu sudah jelek. Sehingga menganggap orang lain dengan kacamata yang penuh dengan kehinaan, dengan kacamata yang penuh dengan kebencian. Nah sudah, kalau sudah seperti ini, waliyadzubillah, ini contoh ilmu yang enggak manfaat. Waliyadzubillah. Semoga Allah selamatkan kita dari model orang-orang yang seperti ini dan watak yang seperti ini. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini dan seterusnya insyaallah kami akan membahas seperti yang sudah sempat kami singgung. Temanya adalah seputar adab. Tema seputar adab, terutama nanti lebih khusus lagi bicara berkaitan dengan etika-etika tata cara Islam, adab-adab Islam, namun kita ambilkan dari potongan kitab Bulughul Maram. Jadi kitab Bulughul Maram ini adalah kitab yang berbicara tentang masalah fikih, menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara fikih, mulai bab toharoh, sholat, kemudian zakat, kemudian yang lain-lainnya, masalah-masalah fikih yang lainnya. Namun di dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, di ujung pembahasan kitabnya, jadi setelah bab pertama kitabut thaharah, kitabus shalah, kitabuz zakat, sampai nanti bab yang paling akhir yaitu kitab Al-Jami'. Kitab Al-Jami', yang mana dalam kitabul Jami' ini beliau letakkan di paling akhir, ini tidak ada secara langsung hubungannya dengan pembahasan fikih. Jadi di bab yang paling akhir, kalau panjenengan beli buku Bulughul Maram itu, kitab Bulughul Maram, itu di bab paling akhir ada namanya Kitabul Jami'.
Jadi kalau di awal ada kitabut thaharah, kitabus shalah, kitabuz zakat dan seterusnya, nanti bab yang paling akhir ada yang namanya kitabul jami'. Yang mana dalam kitabul jami' atau potongan daripada Bulughul Maram yang paling akhir ini itu tidak bersinggungan langsung dengan perkara fikih. Jadi nggak langsung bahas masalah fikih, tidak. Tapi lebih banyak berbicara tentang masalah akhlak, penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Jadi bicara tentang adab, tentang zuhud, tentang wara', tentang akhlak, kemudian tentang zikir, tentang doa, seputar tema-tema tazkiyatun nafs. Pertanyaannya kenapa kira-kira, Pak? Kenapa beliau kemudian mencantumkan bab ini di bab yang paling akhir di masalah fikih? Padahal nggak ada hubungannya. Secara langsung ya, tidak ada hubungannya. Meskipun kalau dikaitkan nanti ya ada juga pembahasan fikih sebetulnya, akan tetapi lebih bicara tentang masalah tazkiyatun nafs. Kenapa? Beliau ingin seolah-olah ingin mengatakan kepada kita di tengah kita sedang asik membahas tentang tema-tema yang sangat urgent dalam urusan ibadah, masalah sholat, masalah zakat, masalah apalagi muamalah dan yang lain sebagainya, jangan lupa tentang perkara tazkiyatun nafs, tentang perkara penyucian jiwa, tentang bagaimana kita berdoa, tentang bagaimana adabnya kemudian kita ini bersikap zuhud, tentang bagaimana bab-bab tentang masalah wara', tentang menjauhi tentang adab-adab akhlak yang buruk, tentang berusaha untuk meraih akhlak-akhlak yang baik. Semuanya nanti dibahas contoh-contohnya. Sehingga kenapa? Karena nanti akan kita jumpai begitu banyak orang-orang tertentu yang kemudian dia memiliki penguasaan fikih yang bagus, penguasaan kemudian perkara-perkara muamalah yang bagus, perkaranya akidahnya juga bagus, tapi ternyata dari sisi implementasi adabnya tidak sebagus pemahamannya dalam masalah akidah. Bahkan ada yang kesalahannya fatal gitu. Seolah-olah dia merasa yang paling faham tentang perkara hal dalam syariat ini, ternyata dipandang dari kacamata fikih dalam pengertian yaitu tema-tema tazkiyatun nafs, dia banyak rusaknya. Nah ini muhasabah bagi kita semuanya, jemaah sekalian rahimakumullah. Sehingga mudah-mudahan nanti kita bisa lebih memahami tentang syariat ini secara lengkap, tidak sepotong-sepotong, tidak sebagian-sebagian, tidak menjadikan kita ini orang-orang yang tahu sebagian lalu kemudian mati-matian mempertahankan teori itu, ternyata yang kita pegang atau yang kita pahami baru secuil daripada ilmu ini. Kalau bahasa yang sering disampaikan itu crisis of reference, keterbatasan referensi yang dia baca. Sehingga apa yang terjadi? Dia mempertahankan teori bahwa gajah itu tipis dan lebar karena yang dia pegang baru telinga gajah. Nah, jangan sampai kita begitu, jamaah sekalian rahimakumullah. Kita pingin belajar Islam ini menyeluruh, iya paham tentang sholat, paham juga tentang bagaimana berbuat baik kepada tetangga, paham tentang fikihnya puasa, tapi juga paham bagaimana cara untuk menjaga lisan tidak menyakiti orang lain. Nah gitu. Dan itu adalah implementasi imaniyah kita kepada Allah Ta'ala, konsep iman kita kepada Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini mukaddimah daripada pembahasan ini dari Kitabul Jami', dan kitab ini juga ada terjemahannya. Nanti kalau mau merujuk ya silahkan, dan yang kita ambil nanti rujukannya syarahnya dari beberapa ulama, salah satunya adalah Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam, jadi syarahnya Bulughul Maram, kemudian juga dalam kitab-kitab syarah Bulughul Maram yang lainnya. Nanti insya Allah kita ambilkan beberapa diantaranya penjelasan ulama-ulama tentang masalah penjelasan hadis ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, yang kedua yaitu apa? Tema-tema ini nanti disusun berdasarkan bab-bab. Jadi ada Kitabul Jami', kemudian ada bab-babnya tersendiri. Yang pertama nanti kita bahas adalah bab tentang adab kesopanan. Bab tentang adab kesopanan. Seperti apa contohnya bab tentang adab kesopanan ini? Hak sesama muslim, tidak meremehkan nikmat Allah, kemudian beda antara yang namanya khair, kebaikan dengan dosa, dengan itsm, kemudian etika ketika kita sedang ngobrol dengan orang, berbisik, bagaimana adabnya dalam berbisik, kemudian larangan memberikan salam kepada orang-orang yang tidak beriman, kemudian yang lain-lainnya seputar masalah adab kesopanan. Kemudian bab yang kedua
tentang berbuat baik dan menyambung tali silaturahim. Bab yang ketiga bicara tentang zuhud dan wara'. Bab yang keempat waspada terhadap akhlak yang buruk. Yang kelima motivasi agar berakhlak yang mulia. Yang keenam zikir dan doa. Dan yang ketujuh babnya langsung tentang perkara doa. Itulah seputar tema yang akan kita bahas daripada kitab ini. Mudah-mudahan bisa runtut sampai selesai, yang mana ini semuanya mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi kita semuanya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, saya ingin nukilkan sedikit kisah tentang biografinya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab ini. Jadi beliau ini cerita sebentar Pak, semoga tidak ngantuk ya, tapi cerita yang bagus katanya bikin orang tidur, tapi mudah-mudahan enggak lah, supaya kenal dengan penulisnya. Beliau adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Penulis kitab ini adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau lahir pada tahun 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah. Kemudian wafat pada tahun 28 Dzulhijjah 852 Hijriah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Beliau memang lahir pada abad ke-8 Hijriah, di pertengahan abad ke-9 Hijriah. Ini adalah masa-masa hidup beliau. Nasab beliau, siapa nasab beliau? Beliau adalah namanya Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kanani Al-Asqalani Al-Misri. Jadi ini apa namanya nasab beliau. Nasab beliau, nama aslinya siapa? Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kinani Al-Asqalani Al-Misri. Kemudian gelar beliau, jamaah sekalian rahimakumullah, gelar beliau itu mendapatkan gelar dalam mazhab ulama besar, dalam mazhab Syafi'i digelari sebagai qadhi, pemimpinnya para qadhi. Gelar-gelar beliau ya, pemimpinnya para qadhi, Al-Hafidz mutlak. Sebutan Al-Hafidz ini Bapak Ibu menunjukkan orang yang hafalannya di atas ratusan ribu hadis. Jadi kalau sekarang orang dikatakan Al-Hafidz itu cuma hafal 30 juz, tapi kalau zaman dulu Al-Hafidz itu bukan cuma 30 juz, tapi hafal hadis yang sampai jumlahnya ratusan. Wallahu alam, ada yang menyebutkan 200.000 berserta sanad dan matannya. Kemudian ada yang mengatakan lebih daripada itu. Yang jelas beliau memiliki hafalan yang sangat kuat, hafalannya sangat banyak. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kunyah beliau adalah Abul Fadl. Beliau dikenal dengan nama Abul Hasan Ali dan lebih dikenal dengan Ibnu Hajar Nuruddin Asy-Syafi'i, yang mana jamaah sekalian rahimakumullah ini adalah nama-nama yang memang dinisbahkan kepada beliau. Wallahu taala a'lam. Nah, kemudian yang menarik yaitu apa? Beliau ini adalah sosok yang sangat senang untuk belajar, sejak kecil senang belajar. Beliau anak yatim, beliau tinggal ditinggal oleh orang tuanya, tinggal bersama ibunya sejak umur 4 tahun. Meninggal ya pada saat ayahnya meninggal pada saat usia beliau masih balita. Nah, ini tentang biografi ringkas daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan beliau menjadi orang yang sangat luar biasa cinta dengan ilmu, ilmunya sangat luas, bahkan hafalannya sangat kuat. Dan ini menunjukkan keistimewaan daripada yang Allah berikan kepada beliau rahimahullah. Baik, ini beberapa hal yang seputar masalah keilmuan beliau. Sampailah beliau menjadi seorang ulama besar, guru-guru beliau itu sangat banyak, dan tulisan-tulisan beliau itu juga sangat banyak. Di antara tulisan beliau yang sangat masyhur yaitu kitab Bulughul Maram ini, dan juga ada lagi kitab yang lebih besar dari ini yaitu Syarahnya Sahih Bukhari. Syarahnya Sahih Bukhari. Baik, itulah diantaranya tentang bagaimana kecerdasan dan keilmuan beliau. Murid beliau juga sangat banyak, dan beliau wafat seperti yang kita sebutkan tadi yaitu pada pertengahan abad 9 Hijriah, atau lebih tepatnya yaitu pada tanggal 28 Dzulhijjah 852 Hijriah.
Nah, itulah sekilas tentang biografi beliau. Yang jelas beliau adalah sosok yang sangat luar biasa dan memiliki keilmuan yang sangat dalam. Taib, jamaah sekalian rahimakumullah. Barakallahu fikum. Di sini disebutkan jamaah sekalian rahimakumullah tentang adab. Jadi sebelum bicara tentang masuk pada babnya, penulis kitab ini yang saya nukilkan daripada, kalau panjenengan punya kitab sarahnya Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, beliau mencantumkan ya, kitab-kitab ini, kitab adab ini adalah kitab yang berbicara tentang seputar adab-adab yang dibutuhkan oleh seorang mukmin, seorang muslim. Jadi kalau dijelaskan tentang definisi adab, maka nanti akan panjang diskusinya. Tapi yang paling penting ya, semua kebaikan yang itu menjadi ciri khas atau menjadi sesuatu yang dipandang baik, itu adalah adab secara umum, maknanya begitu. Tapi kalau bicara tentang adab Islam, maka ini tidak lepas daripada yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itulah adab. Jadi semua perilaku baik, semua perbuatan baik yang itu dilegalkan di dalam Islam dalam pengertian ada panduannya di dalam syariat, ada kemudian dalil-dalil yang menguatkan itu, maka itu adalah adab Islam yang dimaksudkan dalam pembahasan kitab ini. Ini diantaranya. Kemudian juga jamaah sekalian rahimakumullah, akhlak ini merupakan sifat yang melekat kepada kepribadiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis ini semuanya hadis yang berbicara tentang akhlaknya Nabi, tentang adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari sisi ucapan beliau atau takrir beliau, penekanan beliau, atau kemudian nanti perilaku beliau dalam berkehidupan bermasyarakat di kalangan para sahabat saat itu. Wallahu taala alam. Nah, ini tentang masalah adab dan akhlak. Urgensi tentang adab seingat kami sudah pernah disampaikan, sehingga tidak perlu kami ulang lagi. Nah, kita masuk kitabnya sekarang. Hadis yang pertama. Masih bertahan, Pak? Masih ya? Alhamdulillah. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah, dari sahabat mulia Abu Hurairah. Siapa sahabat mulia Abu Hurairah ini? Yaitu salah seorang sahabat yang luar biasa. Beliau memiliki keunikan tersendiri dari kunyahnya, bapaknya kucing kalau kita terjemahkan. Nama aslinya adalah siapa Pak namanya, Pak? Ada yang tahu namanya Abu Hurairah? Siapa, Pak? PR ya? Bulan depan saya tanya lagi pokoknya. Ya, karena nama Abu Hurairah sering muncul. Nanti kita kenalkan satu persatu nama sahabat yang meriwayatkan hadis supaya kita kenal, Pak. Pokoknya PR. Baik, sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini hadisnya luar biasa, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallam. Idza laqitahu fasallim. Fasallim alaihi wa idza da'aka faajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza a'tasha fahamidallahu fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah 6, ada 6. Bila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. Bila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Bila dia meminta nasihat darimu, maka berikanlah nasihat. Kemudian bila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka bacakanlah untuknya yarhamkumullah. Bila dia sakit, jenguklah, dan bila meninggal, antarkanlah jenazahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Baik, kita akan bahas satu persatu dari setiap pembahasan ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, Rasul menyebutkan dalam hadis ini hakul muslim 'alal muslim. Berarti ini haknya orang muslim atas muslim yang lainnya. Kalau hak itu wajib dikasih apa enggak, Pak? Wajib hukumnya. Wajib dikasih.
Hakul muslim alal muslim sittun. Hak atas muslim dengan muslim yang lainnya yaitu apa? Yaitu ada 6. Apakah cuma 6? Jawabannya tidak, kata para ulama. Karena ada hak-hak yang lain yang harus kita jaga. Cuman dalam hadis ini disebutkan ada 6. Jadi 6 di sini itu bukan pembatasan, tapi kan nanti ada pembahasan lain di dalam hadis-hadis lain yang merupakan hak setiap muslim, setiap mukmin yang harus kita jaga. Salah satunya apa? Menjaga kehormatan seorang muslim, seorang mukmin. Dijaga. Itu termasuk haknya, harus kita jaga. Hak persaudaraan kita dengan sesama muslim, menjaga kehormatan mereka. Nggak boleh kita nodai kehormatannya. Nah, tapi dalam hadis ini, jamaah rahimakumullah, yang dibahas oleh penulis kitab ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyebutkan rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya hak setiap muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Tapi 6 ini bukan pembatasan. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Ya, kalau bertemu dia ini ucapkanlah salam. Ya, dibagi dulu aja. Baik, jamaknya sudah dapat ya. Saya minta izin minum dulu kalau gitu. Masya Allah. Jamaah di sini ini barokahnya besar ya, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Hakul muslim alal muslim sittun idza laqitahu fasallim alaih. Hak setiap muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Yang pertama apa? Bayangkan yang disebutkan pertama kali oleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bertemu ucapkanlah salam. Garis bawahi kalimat muslim dengan muslim. Mengucap salam. Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita renungkan tentang perkara ini. Yang pertama tentang anjuran faedah daripada poin ini, yang pertama yaitu pentingnya untuk mengucap salam, urgensinya dalam mengucapkan salam. Bahkan jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surat An-Nur Allah taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kalian memasuki rumah kalian bukan rumah kalian itu tanpa izin. Jangan masuk rumah orang tanpa izin. Dan juga jangan lupa untuk memberikan salam kepada penghuninya. Ini surat An-Nur ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27, jamaah sekalian rahimakumullah. Baik di dalam rumahnya itu ada orang apa tidak, kita dianjurkan untuk mengucap salam, meskipun di rumahnya rumah kosong, assalamualaikum. Kenapa? Karena ada makhluk lain selain daripada manusia. Jadi tetap mengucap salam. Yang menarik dari hadis ini, Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, ini adalah tentang pentingnya mengucap salam. Maka tidak ada syariat yang kemudian menghalangi kita untuk tidak mengucap salam kepada saudara kita sesama muslim. Tidak boleh, Pak. Rasul mengatakan dalam hadis ini apa? Muslim. Maka termasuk semuanya di sini yaitu apa? Siapapun dia, apakah dia punya kelebihan iman atau imannya sedang berkurang, atau dia ahli maksiat atau dia ahli taat, selama dia masih dihukumi sebagai seorang muslim, kita berhak atau kita punya kewajiban untuk mengucap salam kepada orang itu. Maka dalil ini membantah sebagian orang yang mengatakan kalau ketemu dengan orang yang beda sama Anda nggak usah ngucap salam, ojo direken. Ini jelas-jelas hadis ini membantah argumentasi itu. Karena ada orang seperti itu, Pak. Ada apa tidak ini? Ada, mengatasnamakan agama, lek ketemu ojo ngucap salam. Soalnya itu beda begini. La haula wala quwata illa billah. Maka kita katakan, Rasul mengatakan hakul muslim alal muslim, kata Rasul. Haknya muslim dengan muslim yang lainnya. Rasul sebutkan muslim, jamaah rahimakumullah. Bukan cuma sekedar mengatakan orang yang harus rajin sholat malam dan sholat sunnah semuanya. Bukan, muslim. Mau dia itu muslim taat atau muslim masih terpeleset dalam dosa dan maksiat, selama dia masih muslim, dia punya hak untuk kita ucapi salam.
Tidak ada satupun aturan yang haruskan kita untuk tidak mengucap salam kepada seorang muslim. Tidak ada. Kalau ada yang berargumentasi seperti itu, pasti argumentasinya rapuh, tidak dibangun di atas manhaj yang benar. Karena ada orang seperti itu, Pak. Ojo ngucap salam, ojo salam. Lek ketemu ojo direken. Sampai ada, waliyahdubillah, nanti ada hadisnya ya. Waliyahdubillah, semoga Allah selamatkan kita. Ada orang sama-sama muslim, nggak mau tegur sapa, Pak. Nggak mau tegur sapa, Pak. Gak kelem nyopo, Pak. Ngelihat wajahnya nggak mau. Waliyahdubillah. Padahal ngerti agama, Pak. Ngerti agama atau tidak? Ada yang ngerti agama. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, mari sekali lagi kita selamatkan diri kita dari yang seperti ini. Karena ini termasuk rusaknya cara berpikir, rusaknya manhaj yang diajarkan oleh orang-orang tertentu yang memang dalam pemahamannya itu terdapat kebencian kepada saudara kita sesama muslim, waliyadzubillah. Makanya pentingnya tema tazkiyatun nafs yang ditekankan oleh Al-Hafidz dalam Kitabul Jami ini, yang membersihkan penyakit-penyakit yang begitu, membersihkan penyakit-penyakit yang begitu. Nah, sehingga perkataan Rasulullah ini, hadis Rasulullah ini tidak bisa dibenturkan dengan pendapat ulama manapun. Tidak boleh kita benturkan. Oh, menurut ulama ini tidak apa-apa nggak ucap salam. Tidak boleh. Rasul katakan ucap salam selama muslim, ucapkan salam. Sudah selesai. Mau dia punya masalah, mau dia kemudian dia masih fasik dan lain sebagainya, ucapkan salam. Karena haknya setiap muslim itu begitu. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Ini diantara faedah daripada hadis ini. Yang pertama, bahwa anjuran untuk mengucap salam kepada penghuni rumah, baik di dalam rumah itu ada orang ataupun tidak. Yang kedua, diantaranya pula berkaitan dengan mengucap salam ini, jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lainnya, la tadkhulul jannah hatta tu'min, wa la tu'min hatta tahabu, awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabu afsus salam bainakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam redaksi Imam Muslim, di mana Rasulullah mengatakan, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian menjadi orang beriman, dan kalian tidaklah disebut orang beriman sampai kalian saling mencintai. Syuf, coba perhatikan jemaah sekalian rahimakumullah. Kita tidak akan bisa membangun keimanan kita kecuali kita apa? Bisa saling mencintai karena Allah Ta'ala. Nah, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian melakukannya pasti kalian akan saling mencintai karena Allah Ta'ala? Apa itu? Afsus salama bainakum. Afsus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Maka faedah yang kedua salam apa, Bapak Ibu? Faedah yang kedua apa? Ngucap salam ini akan melahirkan cinta. Dan ini banyak kejadian. Ada seorang ulama itu kalau lewat di satu jalan itu selalu mengucap salam kepada orang di kanan kirinya, baik yang dikenal maupun yang nggak dikenal. Karena salah satu nanti tanda-tanda akhir zaman, orang itu mengucap salam kepada orang yang dikenal saja. Kalau nggak dikenal nggak mengucap salam. Subhanallah. Maka di sini jamaah rahimakumullah, ulama tersebut itu selalu mengucap salam kepada orang di kanan kirinya. Jadi ada orang-orang tertentu yang kemudian dia duduk di situ. Padahal ulama mau ke masjid, rumahnya agak jauh, sampai ke tempat tujuannya itu butuh waktu yang cukup lama, sampai ke masjid itu butuh waktu yang cukup lama, sehingga dia jalan kaki. Setiap ketemu orang, assalamualaikum, assalamualaikum. Sehingga masyarakat di kampung itu mereka kadang hanya duduk di pinggir jalan, cuman pingin mendapatkan salamnya ulama ini dan jawab salam. Subhanallah. Saking pinginnya mendapatkan doa orang soleh. Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi, maukah kalian aku tunjukkan perkara yang bisa menumbuhkan saling cinta karena Allah Ta'ala? Asfus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ucapkan salam. Kalau ada orang nggak mengucap salam, kita duluan yang mengucap salam. Assalamualaikum. Ada orang memalingkan wajahnya, kita yang pertama kali menegur dia. Jadi tidak usah kemudian kita ini merasa sakit hati dengan yang seperti itu. Nah, ini yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Ta'ala menjadikan penghormatan ini adalah penghormatan yang terbaik. Salam ini adalah salam yang terbaik. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini ucapan salam terbaik, tidak bisa diganti dengan ucapan salam manapun. Ini jadi ucapan salam yang terbaik. Dan ini jamaah sekalian rahimakumullah, ini adalah perkara yang memang harus kita fahami. Kemudian juga bagaimana cara ngucap salamnya.
Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Iqna'. Beliau sebutkan begini, bahwa sesungguhnya bagi orang yang sendirian itu memulai salam hukumnya adalah sunnah, dan bagi orang yang berada di tengah-tengah rombongan hukumnya sunnah kifayah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lagi jalan sendirian lalu kemudian kita ini ngucap salam duluan, itu adalah sunnah. Tapi kalau seandainya kita datang rombongan, jalan rombongan, maka itu yang ngucap salam hukumnya adalah sunnah kifayah. Dalam pengertian apa? Kalau sudah ada satu ngucap salam maka cukup sudah diwakili. Nah, jika seorang telah mengucapkan salam kepada saudaranya dan tidak lama kemudian dia kembali menjumpainya, maka tetap disunahkan baginya untuk mengucap salam. Nah, ini penting juga. Panjenengan misalkan ketemu dengan teman-temannya atau teman kantor, terus kemudian keluar, masuk lagi ngucap salam lagi. Sehingga para ulama dahulu itu mereka mencari pahala dari sisi itu. Ucap salam lagi, keluar lagi, subhanallah. Bahkan ada yang mengatakan hanya keluar dari balik tembok saja, kalau balik lagi ngucap salam. Subhanallah. Hanya untuk mendapatkan fadilah. Sehingga dikatakan di sini bisa sampai 2 kali, 3 kali, sampai kemudian lebih juga bisa. Sekali lagi ini hukumnya sunnah. Dan dia tidak dianjurkan meninggalkan salam meskipun yakin bahwa saudaranya yang diberi salam itu tidak menjawab salamnya. Nah, beliau penulis kitab ini, Syekh Abdullah Al-Bassam, mengatakan meskipun nanti Anda tahu ini orang nggak mungkin jawab salam saya, selama dia muslim kita kasih salam, karena kita sedang memenuhi haknya dia. Kita sedang memenuhi haknya dia. Ini berkaitan dengan memberikan salam. Adapun tentang menjawab salam untuk orang yang sendirian hukumnya adalah fardu ain, sedangkan untuk orang yang berada di dalam rombongan hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi ngucap salam itu hukumnya sunnah, jawab salam itu hukumnya wajib. Bisa dipahami kira-kira? Nah, ini jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita lagi sendirian, maka kalau kita ketemu maka kita hukumnya fardu ain untuk menjawab salam. Jadi ada orang ucap salam maka hukumnya adalah wajib dijawab. Tapi kalau rombongan banyak orang seperti ini, ada orang nyampaikan assalamualaikum, satu sudah jawab, yang lainnya sudah gugur kewajibannya. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian hukumnya wajib untuk menambahkan kata di dalam di dalam jawaban itu waalaikumsalam. Ada kata-kata wawunya. Itu salah satu di antara bagian yang penting. Memberikan salam kepada wanita yang bukan mahram atau halal dinikahi hukumnya makruh, kecuali yang sudah berumur atau dirasa aman daripada fitnah. Nah, ini juga penting. Bolehkah kita mengucap salam kepada para wanita ajnabi yang itu bukan mahram, yang mana yang halal untuk dinikahi, yang halal untuk dinikahi? Maka di sini hukumnya bagaimana? Hukumnya sebagian ulama memakruhkannya. Ada lagi juga mengatakan boleh dengan catatan umurnya sudah tua atau tidak dikhawatirkan fitnah, maka tidak apa-apa. Jangan sampai nanti, mohon maaf ya, karena saking pinginnya menerapkan sunnah terus milih gitu kan, cari ada apa sama pasangannya, diingatkan suaminya misalkan nongkrong, kenapa? Saya sedang menjalankan sunnah, mau ucap salam kepada yang lewat gitu. Maka ini tidak dibenarkan kalau memang tujuannya adalah seperti itu. Jadi di sini ditekankan selama itu aman dari fitnah maka silahkan. Tapi kalau khawatir timbul fitnah, apalagi nanti khawatir punya perasaan tertentu atau salah paham tertentu, maka sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah makruh, sebaiknya ditinggalkan. Makruh memberi salam kepada orang-orang yang sedang membaca Al-Quran, berzikir, membaca hadis, berkhutbah, mengisi pengajian dan yang lain sebagainya. Jadi ada anjuran kalau ada lagi orang sedang menjalankan ibadah, yang ibadah itu adalah ibadah yang berlanjut, maka jangan diganggu dengan ucapan salam. Kenapa? Karena dia harus jawab soalnya, kecuali di depan banyak orang. Bisa dipahami kira-kira? Seperti orang sedang apa? Orang sedang berkhutbah misalnya, masuk khutbah, assalamualaikum. Wah, ini kan bingung, Pak. Karena apa? Karena yang dengar wajib jawab soalnya. Gitu. Maka di sini pentingnya kita ini untuk bisa paham tentang hal ini, Atau ketika orang berzikir, orang lagi sibuk zikir, assalamualaikum, sudah sampai 29,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai piro iki Mang? Aduh, baleni maneh. Tahu kira-kira ya? Maka di sini jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita mengganggu orang dalam cara begitu. Maka biarkan orang itu tenang. Biarkan orang itu tenang, selesai kalau mengucap salam kepada orang yang memang tidak melakukan aktivitas. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian penulis kitab ini, Syekh Abdullah Al-Bassam, mencantumkan bab penting tentang dosanya orang mengucilkan saudaranya, tidak menyapanya lebih dari 3 hari, berakhir dengan mengucapkan salam. Jadi kalau kita, kan Rasul mengatakan, janganlah kalian itu wala tadabaru, jangan kalian itu saling membelakangi. Bahkan dikatakan, janganlah kalian itu tidak saling tegur sapa lebih daripada 3 hari. 3 hari tok batasnya Pak. Kalau ada orang sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan nggak mau sopo-sopoan, berarti apa? Itu hukumannya berat Pak. Hukumannya berat. Harus ada yang mengakhiri. Misal ada si fulan A, ada si fulan B, di mana si fulan A sama si fulan B ini saling tidak tegur sapa selama lebih daripada 3 hari. Maka dalam syariat salah satunya harus mengucap salam. Tujuannya apa? Untuk mengakhiri gak sopo-sopoannya. Jadi salam di sini salah satu fungsinya apa? Untuk mengakhiri pertikaian. Ucap salam, assalamualaikum. Dah, dia jawab nggak jawab, yang penting saya sudah ngucap salam. Setelah itu berarti sudah selesai. Gak wawu-wawuan. Sudah selesai. Tidak sapa-sapaan tadi itu. Gak boleh Pak. Ini sering terjadi. Bahkan mohon maaf di kalangan saudara, ada yang sampai puluhan tahun nggak mau maaf-maafan, hanya gara-gara masalah dunia. Iya, nggak sopo-sopoan. 10 tahun nggak, dia sudah ngambil hak saya. La haula wala quwata illa billah. Syuf, coba perhatikan jamaah rahimakumullah. Ada satu hadis yang perlu kita jadikan renungan. Kalau kita nggak maafkan kesalahan orang, sungguh jamaah rahimakumullah, kita ini termasuk orang yang rugi. Kenapa? Karena amal kita nggak diangkat. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis yang sahih bahwa amal manusia itu diangkat di setiap hari Senin dan hari Kamis. Dan Allah berfirman saat itu dengan mengatakan apa? Setelah amalnya diangkat, lalu kemudian yang lebih kita takuti apa? Allah dalam hadis itu mengatakan, semua orang aku maafkan kecuali orang yang antara dia dengan saudaranya syahna. Apa itu syahna? Kebencian, kejengkelan, kedengkian. Nggak diangkat amalnya. Bayangkan, ada orang yang rajin sholat malam, sholat sunnah, semuanya komplit, tapi dia benci sama saudaranya, nggak diangkat amalnya. Nggak diangkat. Ustadz, tapi kan dia yang zolim Ustadz, dia ngambil hak saya, dia ngambil uang saya Ustadz. Anda nggak sapa-sapaan, tidak saling tegur sapa? Enggak Ustadz. Oh, enggak bisa. Semuanya kena, dua-duanya kena. Baik yang zolim maupun yang didolimi. Kalau sengaja tidak kemudian tegur sapa, maka dua-duanya kena. Maafkan, sudah maafkan. Ngapain kita sakit hati? Udah maafkan. Dia mau pergi, mau ngapain, mau fitnah kita, terserah sudah. Yang penting kita maafkan. Kenapa? Karena kita ingin amal kita diangkat, ibadah kita bisa khusyuk, tenang. Itu tujuan kita Pak. Ini jamaah sekalian. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang seperti itu. Nanti ada babnya sendiri masalah itu. Insya Allah kita bahas panjang lebar bagaimana kiat-kiatnya bisa memaafkan orang lain. Kemudian juga disunahkan memberikan salam tatkala kita berpisah atau memasuki rumah, baik rumah itu kosong ataupun ada penghuninya. Ketika masuki masjid yang kosong, namun untuk orang yang memasuki rumah yang tidak berpenghuni, disunahkan juga mengucapkan kalimat apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jadi disunahkan itu mengucapkan salam yang seperti itu. Kemudian juga mengucapkan salam boleh sebatas ungkapan assalamualaikum, dan jawabannya pun boleh hanya sebatas waalaikumsalam, jangan disingkat. Bapak Ibu mohon maaf, kalau kita lagi WA sama teman jangan disingkat. Kan biasanya ucap salam di WA itu kan, saya mumpung ingat ini, jangan disingkat loh. Jadi assalamualaikum WRBB, jangan. Udah ucapkan saja assalamualaikum gitu kan. Sekarang kan juga ada banyak stikernya yang lengkap bagus. Maksudnya apa? Supaya apa? Syariat ini nggak terpotong-potong Pak. Terpotong-potong.
karena nggak ngerti. Ustadz, tapi yang saya WA itu paham maksudnya Ustadz. Iya, salamnya nggak ada di situ. Apa hukumnya salamnya? ASS WRWB. Apa? Nanti jawabannya kan BBW kan? Ini salam model apa kayak gini? Maka tidak dibenarkan. Meskipun tidak ada kewajiban untuk mengucap salam melalui WA. Jadi tidak ada kewajiban mengucap salam melalui WA. Ini hanya sebatas kebiasaan saja di kita ya. Kalau mau ngomong harus mengucap salam dulu, ya silahkan lah. Karena di WA tidak ada hukumnya. Wallahu alam, yang saya tahu tidak ada hukum berkaitan dengan masalah itu di dalam komunikasi lewat WA. Akan tetapi untuk menjaga adab kita, tetap kita berusaha untuk menjaga yang seperti itu. Nah, tapi tidak ada kewajiban. Kemudian mengucapkan salam boleh sebatas ungkapan assalamualaikum, dan jawabannya boleh sebatas waalaikumsalam, tapi yang lebih sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya juga sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah, di antara perkara-perkara yang memang kita dianjurkan berkaitan dengan fikih ngucap salam, mengucapkan salam. Yang paling penting berkaitan dengan masalah ini, jangan sampai kita ini mengatasnamakan agama terus kemudian nggak mau ngucap salam kepada saudara kita. Ucapkan salam, assalamualaikum, tidak berat kok, tidak berat. Kalau orang sudah biasa ucap salam itu insya Allah tidak berat. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Tinggal sedikit waktunya. Ini kalau saya tambahkan kepotong nanti. Saya tambahkan satu lagi ya, tidak apa-apa ya Pak. Nah, yang kedua yaitu apa? Memenuhi undangan. Yang tadi, yang pertama apa? Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka faajibhu. Dan kalau kita diundang, maka hendaknya kita penuhi undangannya. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru. Tetapi jika kalian diundang maka masuklah, datanglah, dan bila kalian telah selesai makan maka keluarlah. Ini diantaranya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, faman du'iya falam yujib faqad asallahu wa rasulah. Barang siapa yang diundang tapi dia nggak mau datang, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Nah ini, jadi ini tekanannya sangat kuat, terus untuk menghadiri undangan. Kalau diundang itu harus datang. Saya mau tanya Pak, kenapa kok kalau orang diundang harus datang? Ada dua fikih. Satu, ini termasuk bagian syariat, anjurannya dari Quran, dari hadis begitu. Yang kedua, jaga perasaannya orang yang undang, Pak. Karena tidak semua orang itu bisa memahami kita nggak datang. Iya apa tidak? Ada orang-orang kalau ngundang kita berharap banget kita ini diundang, kita ini datang. Sehingga kalau kita sengaja nggak datang, apalagi orang itu sampai tahu kita hanya duduk-duduk di rumah, hanya tidur-tiduran tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, dia pasti tersakiti, Pak. Ya Allah, tak regani kok gini. Iya apa tidak, Pak? Nah, syariat menjaga yang seperti itu, jangan sampai begitu. Jangan sampai menyakiti orang dengan cara begitu. Itulah diantara pentingnya kita datang kepada undangan orang. Idza da'a ahadukum akhahu falyujib. Kalau seseorang diundang maka hendaknya dia datang. Dalam hadis yang lainnya, idza du'iya ahadukum ila walimatil urus falyujib. Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri pesta pernikahan, maka hendaknya dia menghadirinya. Nah, di sini jamaah sekalian rahimakumullah, hukumnya yang wajib harus datang itu walimatul urus. Ini wajib. Tapi kalau undangan makan malam, ayo tak undang makan-makan di rumah saya, bukan nggak ada hubungannya dengan walimatul urus, maka hukumnya tidak wajib. Jadi dikatakan dalam kitab Al-Iqna, di mana disebutkan bahwa sesungguhnya yang dikatakan wajib yang harus datang yaitu apa? Undangan walimatul urus. Ini pendapat mayoritas ulama. Meskipun ada yang mengatakan semua undangan. Apabila, wajibnya itu juga ada penekanan. Apabila yang undang memang menekankan kita untuk datang, mengharap banget, itu jadi wajib, hukumnya harus datang. Tapi ada orang undang secara umum. Misal di kompleks ini misalkan ada jamaah, ada yang mungkin belum nikah, Pak. Ada yang mau nikah misalnya. Siapa yang mau nikah lagi, Pak? Mau nikah misalkan. Terus takmir dikasih undangan pengurus, undangan untuk takmir masjid Baitul Makmur.
untuk takmir dan seluruh staf. Kan stafnya banyak, mungkin ada 5 atau 10 orang misalkan. Ini kan undangannya secara general, secara umum. Atau misalkan untuk Bapak siapa? Muhammad misalkan, sekeluarga. Secara umum, orang undang secara umum atau secara lesan tapi secara umum. Tak undang KB yo. Nah, dah. Ini tidak wajib datang, tidak apa-apa. Datang tidak apa-apa, bagus. Tidak datang tidak apa-apa. Kenapa? Ini undangan yang sifatnya general, umum. Sehingga yang dikatakan wajib kalau si pengundang menyebutkan secara jelas bahwa sesungguhnya saya mengundang Anda. Nah, itu dengan secara jelas, apalagi sangat mengharapkan kita datang, maka kita diwajibkan untuk datang di walimatul urus. Menghadiri undangan seorang muslim merupakan hak dari yang mengundang dan tidak akan batal kecuali dengan seizinnya. Kalau kita nggak bisa datang, minta izin langsung. Mohon maaf ya, tanggal itu saya sudah ada agenda yang lain. Mohon maaf, tidak apa-apa ya, mohon dimaafkan. Oh ya, tidak apa-apa. Kenapa? Karena ini haknya yang ngundang, Pak. Kalau kita nggak bisa hadir, WA, telepon. Akidah kaidahnya begitu. Kaidahnya seperti itu. Namun bila mana yang diundang sakit atau sedang merawat orang sakit atau sedang sibuk mengurusi hartanya atau cuaca yang pada saat itu amat panas atau situasi tidak mungkin untuk datang, hujan lebat dan lain sebagainya, atau yang bersangkutan itu adalah seorang pekerja yang tidak diberikan izin, maka dia tidak wajib menghadirinya. Jadi kalau lagi sakit, terus kemudian apa lagi? Hujan lebat atau apalagi panas luar biasa. Kenapa disebutkan panas? Karena zaman dulu itu naik kendaraan itu pakai apa namanya? Onta, sehingga nggak mungkin kalau sekarang kan pakai mobil AC semuanya. Maka intinya kalau selama ada udzur yang memberatkan kita untuk berangkat, maka sangat dianjurkan kita ini tidak ada udzur, kalau tidak ada udzur sangat dianjurkan untuk datang. Tapi kalau ada udzur boleh tidak datang, batal kewajibannya. Nah, hukum wajib menghadiri undangan hanya berlaku untuk walimatul urus, sedangkan undangan yang lainnya hukumnya mubah, boleh datang boleh tidak. Bisa dipahami kira-kira sekarang? Jadi yang ditekankan wajib dalam hadis-hadis itu, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan adalah walimatul urus atau walimah akad nikah. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Itulah sekilas tentang 2 hal dulu, masih ada 3. Masih ada 4 lagi insyaallah di pertemuan berikutnya, karena agak panjang nanti ini pembahasannya, supaya kita tidak buru-buru dan mudah-mudahan pembahasannya bisa menyeluruh. Mungkin sementara itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, enggak usah tanya jawab ya, sudah habis waktunya. Mungkin pada kesempatan lain nanti kita akan tanya jawab, mudah-mudahan saya sempatkan. Itu pun kalau saya bisa jawab, kalau tidak ya mungkin saya serahkan kepada ustadz yang lain yang biasa bahas di sini. Mungkin itu jamaah rahimakumullah, semoga Allah taala jadikan kita seorang muslim dan muslim yang lainnya itu memenuhi hak setiap muslim, dimudahkan memenuhi hak setiap muslim. Semoga Allah taala jadikan kita semuanya orang-orang istiqomah di atas Islam dan sunnah, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.